Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih pemeliharaan Tuhan kepada setiap anak-anak Tuhan selama 1 minggu ini. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah sekolah minggu, Tuhan tolong dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Semua adik-adik yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Adik-adik yang di rumah, ayo semuanya bangkit berdiri, kita akan nyanyi satu pujian, 5 roti dan 2 ikan. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Sekali lagi ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati, yang makan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Semuanya masih bangkit berdiri ya. Hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah-tengahnya. Tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang kosong di tengah-tengahnya. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kini tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita mau nyanyikan pujian ini dari awal. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Sekali lagi adik-adik. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Halo adik-adik, apa kabarnya hari ini? Jadi hari ini Koko mau sharing tentang sesuatu, tentang firman Tuhan yang berjudul Yesus memberi makan 5.000 orang. Kita akan baca sama-sama di Yohanes 6 ayat 1-15. Nanti Koko akan bacain buat kalian semua satu persatu ayatnya.
Kalian bisa menyimak di rumah ya. Aku bacain ya. Dari ayat yang pertama. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk seorang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Oke adik-adik, jadi dari cerita ini, kalau kalian masih belum mengerti, kalian bisa baca sendiri lagi ulang cerita ini, tapi aku akan simpulkan sedikit tentang cerita dari 5.000 orang ini yang dikasih makan sama Yesus. Nah, kalau kita tahu gitu tentang cerita ini, di sini banyak pengikut Yesus yang mengikuti Yesus karena mengetahui bahwa Yesus itu sanggup dan bisa mengadakan mujizat, makanya mereka mengikuti Yesus. Dan satu ketika di dalam perjalanan, eh, Yesus ingin memberikan makan buat orang-orang tersebut yang mengikutinya. Nah, waktu itu Yesus sengaja bertanya kepada salah satu muridnya, pada murid-muridnya, sorry. Lalu dia bilang bahwa di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan, di ayat yang kelima ya adik-adik. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Lalu Filipus bilang, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Itu respon Filipus. Lalu seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti." Jadi, pokok mau kasih tahu sesuatu tentang cerita ini. Jadi, Tuhan Yesus sudah membuktikan mujizat-mujizat di dalam perjalanan hidupnya. Tapi ada ketika di mana murid-murid Yesus ini kan udah selalu ngikut Yesus sepanjang perjalanan mujizat-mujizat yang Yesus telah lakukan gitu. Dan sampai di titik ini Yesus bertanya akhirnya, "Saya mau kasih makan nih buat mereka semua. Beli di mana ya roti?" Gitu. Dan salah satu dari mereka bilang bahwa roti 200 dinar, kalau kita punya uang 200 dinar dan kita belikan roti, ini orang makan semua, kayaknya nggak cukup deh. Walaupun mereka dapat sedikit-sedikit itu kayaknya mereka nggak cukup. Jadi uang kita nggak ada gitu, nggak bisa untuk belikan mereka. Tapi yang menarik dari cerita ini adalah selain dari Yesus memberikan mujizat tentunya, jadi ada satu um, murid Yesus yang peka akan hal itu dan sadar akan bahwa Tuhan Yesus itu memberikan mujizat dan sanggup, makanya dia mencari makanan. Makanya si siapa? Andreas ya. Andreas itu bilang seperti ini di ayat 9. "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Tapi walaupun dia sempat ragu, tapi
dia punya keinginan untuk mencari dahulu gitu, untuk tidak bertanya kepada Tuhan, untuk tidak mengeluh dulu, tapi dia mencari dulu apa yang bisa saya perbuat. Nah, di sini poin yang penting banget buat adik-adik semua bahwa ketika kita pengen terima mujizat dari Tuhan, ketika kita udah berdoa sama Tuhan, pastikan sebelum kita bertanya-tanya akan sesuatu yang mungkin mustahil buat kita, kita lakukan yang terbaik dulu. Kita berikan yang terbaik dulu buat Tuhan. Kita cari dahulu. Contohnya dari Andreas ini, dia mencari dan menemukan ada yang bawa roti dan ikan. Dan tapi gimana caranya? Nah, setelah ini ada ini. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk, adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Jadi di cerita ini, 5.000 itu baru laki-lakinya. Jadi papa-papanya lah ibaratnya, atau ada anak laki-laki juga 5.000 gitu ya. Tapi ya yang perempuan nggak dihitung, jadi pasti lebih dari 5.000 gitu. Nah ini banyak sekali sebenarnya. Cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Itu diambil dari seorang anak yang memberikan, yang rela memberikan. Nah, ketika kita pengen di dalam hidup kita itu terjadi sebuah mujizat, kita merasakan pertolongan Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan, kita merasakan mujizat Tuhan, yang harus kita ketahui, yang harus kita lakukan adalah pertama, jangan terlalu banyak bertanya apa yang Tuhan bisa lakukan, tapi coba kita mencari apa yang bisa kita lakukan dulu. Jadi, kita cari apa yang kita bisa lakukan, apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu yang paling penting. Jadi di mata Tuhan yang paling penting itu bukan soal Tuhannya mau berbuat apa gitu, tapi soal kitanya mau berbuat apa, kitanya mau apa, kitanya punya apa yang bisa kita berikan. Dan akhirnya seorang anak ini bawa 5 roti dan 2 ikan, dan harusnya anak ini juga tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan ini nggak cukup buat kasih makan 5.000 orang. Bener ya adik-adik ya? Adik-adik beli sehari roti di Indomaret 5 biji gitu ya. Mungkin buat sekeluarga, yang keluarga kalian misalnya ada adik, ada kakak, ada mama, ada papa, isinya 5 orang, paling ya bisa makan. Habis itu siang mesti beli roti lagi. Apalagi 5 roti dan 2 ikan doang untuk kasih makan 5.000. Tapi seorang anak ini kasih. Padahal mungkin saja anak ini atau kalian yang punya roti ini bertanya-tanya sama Tuhan. Buat apa ya? Kan nggak cukup juga gitu. Kenapa harus aku kasih? Ini nggak cukup. Tapi sikap anak ini tetap memberi. Tetap memberi, walaupun dia harus kehilangan. Padahal itu bekal yang dia bawa, adik-adik. Itu yang dia punya untuk dia makan di dalam perjalanan. Tapi dia kasih. Dia kasih, dia relakan pada Tuhan. So, apa yang Tuhan buat kehidupan dia, nggak cuma buat kehidupan dia, tapi buat kehidupan orang banyak. Nah, ini yang Koko pengen sharing buat adik-adik semua. Jadi, ketika kita mau mendapatkan mujizat, ingat adik-adik, bahwa mujizat itu nggak selalu untuk hanya kita sendiri. Terkadang mujizat itu Tuhan kasih buat kita dan untuk orang lain. Contohnya anak ini. Jadi ketika kita mau menerima mujizat, pastikan juga kita mau berkorban. Di sini anak ini mengorbankan 5 roti dan 2 ikan yang dia miliki untuk Tuhan, dan akhirnya Tuhan bisa mengadakan mujizat dan memberkati banyak orang lewat anak ini yang membawa 5 roti dan 2 ikan. Jadi sharing firman Tuhan hari ini singkat banget buat adik-adik semua. Intinya dari firman Tuhan ini adalah bagaimana sikap kalian ketika kalian ingin mendapatkan mujizat dari Tuhan. Yang pasti kalian pertama harus berusaha dahulu, melakukan yang terbaik. Yang kedua, kalian harus memberikan segala apapun yang kalian miliki dengan kerelaan hati adik-adik. Jadi ketika kalian memberikan dengan kerelaan hati, kalian berusaha terlebih dahulu, Tuhan pasti memberikan mujizat, memberkati, gak cuma untuk kita juga bahkan. Buat orang lain, buat teman-teman kita, buat keluarga kita. Jadi kesimpulannya itu adik-adik. Dan oke adik-adik, jadi Koko akan kasih kalian satu ayat firman Tuhan untuk dihafalkan, yaitu di Yohanes 6 ayat yang ke-14. Bunyinya seperti ini adik-adik. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata,
Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Jadi itu aja firman Tuhan untuk hari ini. Nah, mari kita berdoa sebelum kita selesai ibadah malam minggu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan berkati, kami sudah mengerti firman Tuhan, bagaimana kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bisa memberi 5.000 orang makan. Kami percaya apapun masalah dalam kehidupan kami, pasti Tuhan tolong dengan mujizat-Mu, asalkan kami mau memberikan yang terbaik, kami mau memberikan apa yang kami punya di hadapan-Mu dengan tulus. Terima kasih Bapak, berkati kami, anak-anak sekolah minggu GSJA, berkati keluarga kami. Haleluya. Amin. God bless you.